Salam, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Kami mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi atau keadaan yang diperhadapkan kepada kami boleh dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dipelihara oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami juga boleh diberikan waktu atau kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, berfirman kepada setiap kami, supaya dari waktu ke waktu kami ini dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan kami semakin bertambah-tambah, tetapi juga ketaatan kami atas apa yang kami ketahui dari firman Tuhan ini nyata atas kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Gembala Sidang dan Badan Pengurus yang memberikan kesempatan di dalam pelayanan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah divaksin untuk yang kedua kali. Ya, vaksin pertama itu tanggal 23 hari Selasa di Masjid Istiqlal, kemudian 14 hari kemudian di Puskesmas Taluk Gong, Puskesmas Kecamatan di mana saya berdomisili. Namun saya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, katanya ini informasi yang saya dapat saat seseorang divaksin belum tentu untuk tidak terpapar, karena tergantung antibodi tubuh seseorang menerima vaksin itu. Dan dari yang divaksin sekitar 70% yang berhasil, 30%-nya tidak. Mudah-mudahan saya masuk yang ke 70% itu, begitu ya. Dan saya berharap Bapak Ibu kita semua cepat atau lambat mendapat giliran untuk divaksin. Karena itu kebijakan atau tuntutan dari pemerintah untuk melindungi warganya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan tema yaitu pengetahuan versus atau pengetahuan lawan ketaatan. Pengetahuan diadu dengan ketaatan. Tadi ayatnya sudah dibaca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 23. Yaitu kisah tentang kejatuhan Saul. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita tentang Saul ini, dia diperintah oleh Tuhan melalui Samuel, yaitu untuk memerangi Amalek, ditaklukkan, dikalahkan, dan ditumpas habis. Tetapi pada kenyataannya, sebagian dilakukan perintah itu oleh Saul, sebagiannya tidak. Terbukti Agag dan binatang yang tambun, barang-barang berharga itu diselamatkan. Sehingga Samuel menegur Saul, dan akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh Saul. Dia ditolak.
oleh Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jelas Saul memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang dia miliki itu tidak dijawantahkan, tidak diterapkan di dalam perilakunya, di dalam tindakannya, di dalam ketaatannya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan lawan atau dibandingkan dengan ketaatan dari segi pengertian. Secara singkat saja sidang jemaat, pengetahuan itu adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Sebagaimana yang ditulis oleh Wikipedia, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dia mendapatkan sesuatu masukan, ya benar-benar dia ketahui dan dia sadar dari informasi itu jelas. Kemudian ketaatan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Sebagaimana Brandley menuliskannya. Ketaatan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Jadi pengetahuan itu informasi yang diketahui secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang. Sumbernya dari mana? Sangat banyak. Sehingga dia menguasai, dia mengetahui apa yang dia inginkan itu. Dan apa yang diinginkan itu dijawantahkan atau diterapkan dalam perilakunya, dalam keputusannya. Nah, bicara pengertian pengetahuan versus ketaatan itu berarti bagaimana perbandingannya. Bagaimana pengetahuan itu selaras tidak dengan ketaatan atau bertentangan. Tidak mungkin ada ketaatan tanpa diawali dengan pengetahuan. Tetapi yang jadi persoalan, apakah pengetahuan itu selaras dengan ketaatan atau bertentangan. Makanya pada bagian yang kedua dari setelah pengertian ini, yaitu kita masuk ke alasan diperbandingkannya antara pengetahuan dengan ketaatan ini. Yang pertama itu, pengetahuan seharusnya sebanding lurus dengan ketaatan. Saya ulang, pengetahuan seharusnya berbanding lurus dengan ketaatan, bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika tidak berbanding lurus antara pengetahuan dengan ketaatan, maka semua berjalan tidak sesuai dengan koridornya, tidak sesuai dengan sistemnya. Jika berbanding lurus, tidak akan terjadi konflik di dalamnya. Jika berbanding lurus, akan menghasilkan kelanggengan. Tetapi sebaliknya, jika tidak berbanding lurus, maka tidak akan sesuai dengan koridornya, akan ada terjadi konflik di dalamnya, dan tidak ada kelanggengan. Kemudian yang kedua alasannya, karena penekanannya nanti di bagian yang ketiga sidang jemaat. Alasan diperbandingkannya antara pengetahuan dan ketaatan, karena pengetahuan akan menjadi sia-sia. Saya ulang, pengetahuan menjadi sia-sia di tangan orang yang tidak memiliki ketaatan. Sehebat apapun dia memiliki pengetahuan dari berbagai sumber, jika tidak di dalam ketaatan, seseorang yang punya pengetahuan itu menjadi tidak berarti, menjadi tidak sia-sia. Ya, menjadi sia-sia maksud saya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengetahuan yang tidak berbanding lurus ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi
di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita dari waktu ke waktu, kalau itu dihitung minggu sidang jemaat, maka dari minggu ke minggu ibadah seperti ini, pengetahuan kita bertambah-tambah terhadap kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, pengetahuan yang kita dapat dari minggu ke minggu itu, apakah memang menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, dengan kata lain dalam ketaatan kita melakukannya. Itu menjadi pertanyaan sekaligus koreksi untuk kita. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk ke intinya di kesempatan ini, yaitu contoh kasus dari pengetahuan versus ketaatan. Pengetahuan yang dibandingkan atau yang diadu dengan ketaatan. Contoh nyata dari apa yang kita baca tadi yaitu Saul. Ya. Kita melihat Saul yang pertama memiliki pengetahuan, namun ia tidak menjawantahkan pengetahuan dalam tindakannya. Saya ulang, Saul memiliki pengetahuan, namun ia tidak menjawantahkan, menerapkan pengetahuan yang dia miliki di dalam tindakannya. Perbandingannya dapat kita lihat ayat 2 sampai ayat 3, ayat 18, kemudian pengetahuan yang dia dapat ternyata tidak dilakukan dalam tindakannya, tidak diterapkan, tidak dipatuhi, tidak ditaati di ayat 7 sampai ayat 11 dan juga di ayatnya yang ke-19. Pengetahuan dari Saul jelas. Dia diminta oleh Tuhan melalui Samuel untuk pergi berperang melawan Amalek. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa ini, Amalek, tidak akan mungkin menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya akan menjadi pengganggu, akan membuat bangsa Israel di masa yang akan datang dalam konteks ini menjadi bangsa yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tahu itu bahwa bangsa Amalek adalah bangsa yang tidak akan mungkin taat kepada Tuhan. Bangsa yang tidak akan mungkin menyembah Tuhan. Makanya Tuhan meminta kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul supaya Saul pergi berperang melawan Amalek dan menghabiskan semua-muanya. Jelas, perintah itu jelas. Pengetahuan yang dia dapat itu jelas, informasinya jelas. Makanya di sana Saul tidak lagi bertanya-tanya kepada Samuel seperti apa dan bagaimananya untuk di lapangan. Tidak, jelas. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Apa yang dia ketahui tidak dilakukan secara sempurna. Dengan kata lain dilakukan setengah-setengah. Di satu sisi dia lakukan, dia taati, apa itu? Dia pergi, dia berperang, dia menaklukkan, benar. Tetapi di sisi yang lain, Agag, itu sebutan jabatan gitu ya, bukan nama sebenarnya. Ya sama seperti pemimpin Mesir, Firaun. Agag diselamatkan. Binatang-binatang yang tambun diambil. Kemudian barang-barang berharga diambil. Alasannya nanti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Saul memiliki pengetahuan akan perintah Tuhan, tetapi tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami, yang dilakukan oleh Saul ini
sering juga terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini berkaitan dengan firman Tuhan. Tetapi sejauh mana kita melakukannya? Sejauh mana kita mentaatinya di dalam kehidupan ini? Itu pertanyaan sidang jemaat. Pertanyaan untuk kita semua. Sebagai contoh, perpuluhan. Ya, kalau GKRI tidak menekankan itu dan tidak mengkhotbahkan berulang-ulang karena dianggap jemaat sudah paham. Jelas perintahnya 1/10 dari apa yang kita dapat kita berikan untuk Tuhan. Pertanyaannya, pada saat kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, penghasilan yang ada dari pekerjaan kita, apakah kita benar-benar memberikannya untuk Tuhan di dalam persembahan di gereja? Kedua, mungkin kita punya pengetahuan dan saya yakin jelas, yaitu untuk hormat kepada orang tua. Terutama bagi kita yang masih ada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Kalau kita baca di Efesus itu, Efesus pasal 6. Hormatilah orang tuamu, sayangilah, taatilah, tunduklah kepada orang tuamu, supaya engkau lanjut umur dan hidup bahagia. Tidak hanya umur yang panjang, tetapi juga kebahagiaan. Itu firman Tuhan. Kita tahu, kita punya pengetahuan akan hal ini, yaitu untuk taat, untuk hormat kepada orang tua. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita, dalam kenyataan kita, berhadapan dengan orang tua kita, karena itu perintah dari Tuhan, pengetahuan yang kita dapat dari firman Tuhan, pernahkah atau benarkah kita benar-benar mengasihi, taat, hormat sama orang tua? Jangan-jangan tidak, sidang jemaat. Saya pernah dapat cerita seorang anak yang punya kedudukan di sebuah perusahaan, kedudukannya cukup baik, penghasilannya di atas 100 juta. Pada saat dia pulang ke rumah, pada saat dia berhadapan dengan orang tuanya menjadi tidak berharga di matanya. Orang tuanya dia suruh-suruh, orang tuanya dibentak-bentak. Dengan kedudukan dan penghasilannya mampu menggeser apa yang Tuhan perintahkan untuk hormat, taat kepada orang tua. Di dalam pekerjaan, laporan dan lain sebagainya, tuntutan kepada kita dari firman Tuhan itu adalah jujur. Jujur membuat laporan. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak jujur, memanipulasi, sama seperti Saul. Dibuat, tetapi laporannya tidak seperti yang sebenarnya. Contoh lain, firman Tuhan berkata, jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan berzina. Jelas firman Tuhan.
Jelas firman Tuhan katakan jangan berzina. Khusus bagi yang sudah berkeluarga. Kenyataannya saat pertemuan alumni, saat pertemuan secara tidak sengaja atau disengaja di Facebook, mantan-mantannya di masa lalu terjadi lagi hubungan, keakraban, lebih jauh daripada itu tanpa sepengetahuan pasangannya. Ke rumah ia pulang, tapi ke tempat lain juga jalan. Padahal firman Tuhan katakan jangan berzina. Tidak hanya sekedar jalan bersama, tidak hanya sekedar makan bersama, tetapi lebih jauh daripada itu, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tahu firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Saya berharap kepada kita sekalian termasuk saya, mari pengetahuan yang ada, yang kita dapat, kita benar-benar taati di dalam kehidupan ini. Tidak seperti Saul yang setengah-setengah di dalam melakukan firman Tuhan. Apalagi tidak mau melakukannya sama sekali. Jadi contoh kasus dari pengetahuan versus ketaatan itu adalah Saul. Yang pertama, Saul memiliki pengetahuan, namun ia tidak menjawantahkan pengetahuan dalam tindakannya. Yang kedua, Saul memiliki pengetahuan, namun ia menafsirkan pengetahuan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Saul memiliki pengetahuan jelas, lengkap, informasi yang dia dapat iya, namun di lapangan tidak demikian. Ia tidak mentaati, ia tidak melakukan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan. Ternyata di lapangan berbeda, sidang jemaat. Apa itu? Pada saat ditanya oleh Samuel, ya, jawaban Saul adalah pertama, dia salahkan rakyatnya. Dia salahkan orang lain. Padahal firman Tuhan itu, perintah itu dia dapatkan secara pribadi, lalu dia sampaikan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk menumpas, menghabisi Amalek. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, yaitu di mana Saul ya, menyelamatkan Agag dan mengambil binatang-binatang yang tambun, yang berharga, yang bernilai. Apa yang dilakukan oleh Saul ini, itu sudah ada sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Menyalahkan orang lain. Jika diminta pertanggungjawaban. Sama seperti Harun di Gunung Sinai. Dan ini diulang lagi oleh Saul. Karena rakyat yang mengambil. Sayang itu kalau ditumpas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diperhadapkan dengan banyak situasi sulit dalam hidup ini. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus matang sebelum memutuskan sesuatu di dalam kehidupan ini. Siapa lurus katanya akan diberangus. Siapa jujur akan kebusur. Jadi pandai-pandailah. Pandai-pandai membaca situasi. Kongkau-kongkau, kompromi sedikit terhadap firman Tuhan untuk tidak ditaati, tidak apa-apa. Ini yang banyak terjadi
di dalam kenyataan kehidupan ini, sidang jemaat. Kompromi. Melihat situasi, kondisi di lapangan. Misal tentang pajak. Ini contoh kecil saja. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bayarlah kepada kaisar dan berilah persembahan untuk Tuhan. Ada tanggung jawab kalau bicara pajak. Laporan pajak itu apakah laporan yang benar-benar transparan sebagaimana yang ada, yang terjadi? Ini bicara kejujuran, sidang jemaat. Kalau buat laporan yang benar sesuai dengan kenyataan, pertama, lihat nilainya terlalu besar. Kedua, kenapa tidak dimanfaatkan konsultan pajak? Kira-kira begitu. Ketiga, bicara juga tentang orang-orang pajak. Maaf ini. Sehingga orang-orang pajak kadang-kadang atau seringkali ditakuti oleh pengusaha-pengusaha atau oleh kita. Sehingga membuat laporan yang tidak semestinya. Karena orang pajak juga bermain. Ini banyak kasus. Makanya saya berani ungkapkan di sini, sidang jemaat. Banyak orang yang melakukan hal yang seperti ini. Jadi enggak apa-apa kita berbuat juga seperti ini. Tidak apa-apa bercerai, kawin lagi. Toh diberkati lagi. Enggak apa-apa. Orang lain juga lakukan. Sidang jemaat, jika berani bercerai, maka berani juga untuk tidak menikah lagi. Saya banyak mewawancarai mereka-mereka yang bercerai. Sebaiknya tidak bercerai katanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kompromi-kompromi ini menafsirkan sendiri firman Tuhan, apa yang kita ketahui seringkali terjadi di dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita orang yang memiliki pengetahuan lalu kita benar-benar taat kepada firman Tuhan. Pengetahuan yang kita dapat dari firman Tuhan kita taati dalam kehidupan ini. Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang bunglon. Saya dalam hal prinsip salut dengan Pak Ahok. Pak Ahok itu tegas, keras, ya, untuk hal-hal yang baik dan benar dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Kita harus akui itu, sidang jemaat. Ya, dalam memimpin DKI, sekalipun singkat waktu yang dia dapatkan memimpin DKI, tapi membawa perubahan yang berarti. Sekiranya pengusaha-pengusaha Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen di setiap lembaga yang ada di negara ini, modelnya seperti model Pak Ahok. Pemimpin-pemimpin gereja tidak menafsirkan secara berbeda di tengah-tengah lapangan, maka bangsa dan negara kita mengalami kemajuan. Gereja pun mengalami kemajuan yang luar biasa secara tingkat nasional. Kenyataannya banyak yang seperti Saul, tidak mematuhi, tidak menjawantahkan apa yang dia ketahui, dia lakukan, dia tafsirkan sendiri berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, sidang jemaat, dari contoh kasus pengetahuan versus ketaatan, contoh Saul. Yang ketiga, Saul memiliki pengetahuan, namun karena tidak memiliki ketaatan, ia harus menanggung akibatnya. Saya ulang,
Saul memiliki pengetahuan, namun karena ketidaktaatannya, dia harus menanggung akibatnya. Yang pertama itu kalau kita baca di ayat 22 sampai 23, semua kegiatan ritual yang akan dia lakukan menjadi sia-sia. Kehilangan banyak hal. Ayat 25 sampai 28 itu. Kehilangan banyak hal mulai dari jabatannya dan lain sebagainya. Memang di pasal 13 dari 1 Samuel ini sudah mengisahkan bahwa Saul keturunannya tidak akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi untuk konteks ini bagi dia seharusnya, bagi dia secara pribadi, dia harusnya tetap menjadi raja yang tidak tergantikan. Seharusnya demikian. Tetapi karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, semua menjadi raib dalam dirinya. Mungkin di antara kita berpikir begini sidang jemaat, ini kan perjanjian lama. Perjanjian lama Tuhan tegas. Ya, tidak. Selebihnya Tuhan akan pangkas. Kalau perjanjian baru kan beda. Perjanjian baru kasih karunia. Jadi kalaupun tidak taat, tidak mentaati firman Tuhan, ada pengampunan di sana. Ada kemurahan hati Tuhan di sana. Sehingga tidak berakibat fatal dalam kehidupan kita. Siapa bilang sidang jemaat? Tuhan tetap di dalam otoritasnya menegakkan firman-Nya. Dalam apa yang kita ketahui, kalau Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi dalam kehidupan ini melalui firman-Nya, taati sidang jemaat. Sebab kalau tidak itu akan merugikan kita. Saya mempelajari beberapa kasus. Ya. Khusus yang diam-diam di dalam pelayanan, diam-diam melakukan perselingkuhan sidang jemaat. Berpengaruh terhadap pelayanannya. Biarpun tadinya dia hebat, punya nama, punya pengaruh yang luar biasa di tingkat nasional. Pada saat dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan, menjadi menurun. Menjadi orang yang tidak ternama, tidak terkenal lagi sidang jemaat. Apabila Bapak Ibu dan saya tidak benar-benar menjaga kekudusan hidup. Karena Tuhan sama sekali tidak menghendaki orang-orang yang sudah dikuduskannya lalu tidak menguduskan diri lagi. Maka akan menanggung akibat dari tidak menjaga kekudusan hidup. Secara pribadi, secara keluarga. Kalau komunitas gereja, maka akan mempengaruhi gereja sidang jemaat. Makanya saya setuju ada gereja, dan saya berharap GKRI dimanapun tetap menerapkan apa yang dinamakan menjaga mimbar, menjaga pelayanan. Khusus bagi mereka sidang jemaat yang tidak menghormati, menghargai yang namanya hidup kudus. Bapak Ibu, ada gereja, dan saya katakan tadi mudah-mudahan GKRI juga demikian dan terus demikian. Tidak memberi kesempatan dulu. Dan yang bersangkutan juga seharusnya tidak menegakkan badan untuk terus melayani sementara kehidupannya tidak benar. Ini akan menjadi batu sandungan sidang jemaat.
Ini akan menjadi persoalan di dalam kehidupan bergereja. Tidak benar di dalam bisnis, tidak benar di dalam bekerja, tidak benar di dalam pelayanan. Dia punya pengetahuan yang luas tentang apa dan bagaimana, tentang mana yang boleh dan tidaknya. Maka pada saat dia tidak taat, tidak melakukan apa yang dia ketahui, maka dia akan mendapatkan banyak kerugian. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bolehlah. Ya. Dari apa yang Tuhan pesankan lalu kita tidak lakukan, boleh untuk tidak dilakukan. Siapa tahu di akhir tahun nanti ada pertobatan dan boleh berbagi. Ya, semasa pandemi lalu selesai pandemi, siapa tahu bulan Desember ada kesaksian, katakanlah begitu. Kita mendengarkan kesaksian. Memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jadi jangan pernah berpikir kita bahwa kerugian itu hanya ada pada zaman perjanjian lama. Tidak untuk perjanjian baru, tidak untuk masa anugerah ini. Saya katakan tidak. Semua tetap berlaku. Kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar di dalam pengetahuan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Proses hidup, pembelajaran hidup di dalam mengiringi Tuhan. Jangan pernah, kalau boleh, kita kompromi. Kita mau belajar lurus sekalipun itu sulit. Toh nanti pembelaan Tuhan juga akan terjadi untuk kita yang sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan ini. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan harus berbanding lurus dengan ketaatan, bukan sebaliknya. Supaya kita tidak kehilangan sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita sehati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kami belajar tentang pengetahuan versus ketaatan. Kami berharap apa yang kami ketahui, yang kami mengerti, yang kami pahami dari firman Tuhan, kami boleh lakukan, kami boleh taati, supaya kehidupan kami diberkati. Bukan sebaliknya. Jika tidak berbanding lurus, maka itu akan menjadi kerugian bagi kami sendiri, Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar GKRI Kelapa Gading, mulai dari gembala, badan pengurus, majelis staf pelayanan, hingga seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang muda maupun orang-orang tua. Terima kasih Bapa, jadikan kami pelaku daripada firman-Mu sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.